Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan pembelajaran kita ekonomi teknik tentang depresiasi dan pajak, ya. Nah, ini adalah pertemuan 14, materi pertemuan 14 dan 15. Jadi ini materi pertemuan terakhir. Jadi setelah ini kita akan melakukan ujian akhir semester. Nah, setelah ini berarti tidak ada lagi materi, ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke depresiasi dan pajak, saya mau sedikit review ya tentang metode analisis investasi payback period. Nah, di pertemuan sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa payback period itu tidak mempertimbangkan faktor bunga. Nah, di bagian kali ini itu ada namanya discounted payback period. Jadi memperhatikan faktor bunga, ya. Jadi semua nilai benefit, cost atau apapun itu dipengaruhi oleh faktor bunga. Kita langsung saja ke contoh, ya. Misalnya ini, suatu investasi sebesar 1 miliar. Membutuhkan biaya operasional tahun pertama 50 juta, tahun berikutnya naik 10 juta per tahun. Benefitnya 250 juta per tahun, dan pada tahun ke-6 ada penambahan pendapatan sebesar 30 juta. Nah, umur investasi diperkirakan selama 10 tahun dengan nilai sisa 500 juta. Hitunglah kelayakannya dengan discounted payback period. Oke. Nah, ini kita bikin dulu cash flow-nya, ya. Ini tadi yang investasi di awal 100 juta. Kemudian benefitnya itu adalah 200, nih salah ya, berarti ini 250 juta, ya, annual benefit AB, ya. Kemudian biayanya 50 juta cost, kemudian naik secara gradien sebesar 10 juta. Tahun keduanya ini berarti 60, 70, 80 dan seterusnya, ya. Kemudian tadi ada penambahan pendapatan di tahun ke-6 300 juta. Kemudian ada nilai sisa 500 juta. Tingkat suku bunganya adalah 10%. Nah, yang pertama, supaya lebih mudah, ini cash flow ini kita ubah menjadi bentuk tabel. Jadi, di tahun 0 itu ada investasi 100. Sementara biaya atau cost nih itu 50. Terus naik 60, 70 sampai seterusnya tahun periode ke-10 140. Sementara benefit itu dia 0. 250 per tahun. Ya. Mulai ada lump sum. Ini pendapatan ini 300 tahun ke-6 dan nilai sisa 500. Nah, sekarang kita kurangkan antara benefit dengan cost, ya. Benefit dengan cost. Periode 0 itu benefitnya kan 0, ya. Ini 0. Ini 0, sementara cost-nya adalah cost investasi, biaya investasi. Jadi min 100, min 1000. Tahun kedua 250 dikurang 50, seterusnya. Kemudian tahun ke-6 ini 250 tambah 300 dikurang dengan 100. Tahun ke-10 karena yang dua ini lump sum, nilai sisa ini panahnya ke atas, maka ini kita gabungkan dengan benefit.
Ya, dengan jumlahkan kemudian kita kurangkan dengan panah yang ke bawah itu cost. Jadi panah ke bawah adalah cost. Ya, kemudian investasi juga panah ke bawah. Nah, akhirnya dapatlah seperti ini. Ya, selisih antara benefit dan cost. Nah, dapat kita lihat bahwasanya selisihnya itu adalah negatif untuk tahun 0, sementara tahun selanjutnya adalah positif. Oke, nah ini yang akan kita buatkan menjadi khusus kolom ini. Ini perhitungan payback period. Oke, ini tadi ya. Yang tabel yang ini, yang ini A, ini adalah payback period yang biasa, yang sebelumnya kita pelajari. Ya, payback period. Tahun 0 min 100, ya. Kita masih ingat, ini kita kurangkan saja dengan ini. Tahun kedua 800, jadi 1000 min 1000 dikurang 200 sama dengan min 800. Ya, tahun kedua itu adalah min 800 dikurang 190 min 610. Tahun ketiga 600 min 610 ditambah ya, bukan dikurang ya, ditambah 180. Akhirnya dapat nilai positifnya pada tahun ke-6. Jadi payback periodnya adalah 6 tahun. Ya, jadi kembali modal itu pada tahun ke-6. Ini pakai yang payback period metode yang sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan discount payback period. Ya, yang tabel B ini. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ini. Ini kolomnya sama, ini sama. Ya. Tapi kita kalikan dulu dengan faktor P per F. Jadi kita jadikan dulu semua menjadi P. Maka kita cari di tabel P per F 10% N. Nah, N-nya mengikuti tahun, berarti N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, nilai kolom ini kita kalikan dengan nilai faktor pemajemukannya. Maka didapatlah ini. Ya, dapatlah diskon. Ya. Nah, didapatkan diskon, sementara yang investasi yang 1000 ini tetap min 1000. Karena dia tahunnya sama, min 1000. Nah, ini yang DPP atau diskon payback period, sama dengan tadi kita kurangkan, kita tambahkan ya, min 1000 ditambah 181,82 dapat min 18. Min 18 tambah 157 dapat min 661. Min 61 tambah 135 dapat ini. Dan seterusnya. Nah, dapat nilai positifnya itu di tahun ke-7. Artinya apa? Dengan metode diskon payback period itu payback periodnya tahun ke-7. Sementara yang awal ini tahun ke-6. Sementara ini yang tahun ke-7. Artinya lebih lama ketika kita menghitung pakai diskon payback period. Sebenarnya kalau kita mau secara logika, diskon payback period ini yang lebih masuk akal, ya. Sebenarnya ini juga metode yang penyempurnaan dari metode payback period sebelumnya. Karena ini mempertimbangkan faktor uang yang dipengaruhi oleh waktu, faktor bunga. Oke, ini kira-kira sedikit review terkait dengan diskon payback period. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke depresiasi ya. Mungkin Anda semua juga sudah pernah dengar istilah depresiasi ya. Depresiasi adalah penyusutan ya atau penurunan nilai aset bersamaan dengan berlalunya waktu. Ada faktor waktu. Aset yang terkena depresiasi hanya fixed asset.
aset tetap. Bangunan, mesin, ya, armada, dan lain-lain. Ya. Nah, dalam konsep akuntansi, ya, depresiasi adalah pemotongan tahunan terhadap pendapatan sebelum pajak. Ya, sehingga pengaruh waktu dan penggunaan atas nilai aset tepat terwakili dalam laporan keuangan. Nah, artinya apa? Ketika depresiasinya banyak, ya, tinggi yang kita bebankan, maka pendapatan kita, ya, pendapatan sebelum pajak ini kita kurangkan dengan depresiasi. Jadi kalau depresiasinya besar, maka pendapatan sebelum pajaknya dikurangi dengan depresiasi kan kecil, sehingga pajaknya jadi kecil. Ya. Misalnya pendapatan kita sebelum pajak misalnya 100. Depresiasi kita adalah 25. Maka yang kena pajak hanya 75. Tapi kalau depresiasi kita itu adalah misalnya 50, maka yang kena pajak hanya 50. Nah, maka perusahaan pasti mengambil yang kecil seperti ini. Nah, makanya depresiasi ini dalam arti kata sering dijadikan pintu atau celah untuk bagaimana supaya pajaknya menjadi lebih kecil. Ya. Saya tidak menuduh semua ya, tapi ada celah sebenarnya. Oke. Kemudian properti yang didepresiasi harus memenuhi ketentuan. Ini ya, digunakan dalam usaha. Ini kalau tidak dipakai dalam usaha ya tidak kena depresiasi. Kemudian mempunyai umur. Misalnya apa? Mobil, mesin. Mesin itu umurnya 15 tahun ya. Baru bisa kita depresiasikan. Tapi kalau tidak punya umur ya tidak bisa. Ya. Sesuatu yang digunakan sampai habis. Jadi sampai habis. Mesin dipakai nanti habis suatu saat. Ya, habisnya ini bisa saja karena nanti dia tidak berfungsi dan lain-lain. Ini bukan inventaris persediaan stok penjualan atau properti investasi. Oke. Nah, ini syarat-syarat barang yang bisa didepresiasi. Nah, apa tujuan depresiasi? Ya. Pertama, untuk menyediakan dana pengambilan modal yang telah diinvestasikan dalam kekayaan fisik. Jadi misalnya begini, Anda bikin usaha itu butuh mesin. Nah, mesin ini itu Anda depresiasi, artinya nilainya berkurang terus. Nah, misalnya belinya 100 juta, depresiasinya misalnya 10 juta setahun. Nah, maka yang 10 juta setahun ini itu dianggap kita menyediakan dana jika nanti mesin ini habis. Jadi menyediakan dana pengembalian modal. Jadi tabungan istilahnya ya, tabungan. Ya, tabungan. Oke. Tahun kedua ada 10 juta lagi. Tidak 20 juta depresiasinya. Nah, dana itu kan tidak kena pajak ya, tidak kena pajak. Nah, itu kita simpan, kita anggap itu untuk membeli mesin kalau mesin yang tadi sudah habis. Untuk mungkin adanya penyesuaian yang dibebankan pada biaya produksi. Jadi dibebankan pada biaya produksi sebagai penggunaan aset. Ya, misalnya seperti tadi, kita produksi. Kita hitung biayanya semuanya total, tapi depresiasi tidak kita masukkan. Sehingga tidak masuk ke dalam biaya produksi yang nanti larinya ke harga produk. Nah, tiba-tiba saja mesin kita sudah habis. Sementara biayanya tidak kita bebankan ke produk. Nah, itu kan jadi merugikan ya. Kemudian sebagai dasar pengurangan pembayaran pajak ya. Oke, ini 3 tujuan dari depresiasi. Yang ketiga ini seperti yang disampaikan sebelumnya. Nah, ini istilah-istilah ya yang digunakan dalam dalam perhitungan depresiasi. Ada yang disebut harga perolehan. Harga ketika membeli. Misalnya beli mobil 200 juta untuk modal usaha. Itu disebut harga perolehan. Modalnya 200 juta.
Kemudian nilai residu atau nilai sisa. Ini sudah dibahas juga, salvage value. Nilai yang didapat apabila aset tersebut dijual pada saat penghentian masa guna aset. Ini mobil yang 200 juta, kita mau gunakan selama 10 tahun, kita perkirakan nanti sisanya 50 juta. Jadi masih bisa dijual, harganya 50 juta. Itu yang 50 ini adalah salvage value. Nilai buku. Nilai properti sesuai dengan laporan akuntansi yang mengikuti jumlah modal. Oke. Nilai buku ini adalah nilainya setiap periode. Ya, misalnya awalnya 20 juta. Tadi 10 tahun. Maaf, 200 juta, 10 tahun. Nah, 200 juta ini kita anggap tahun pertama itu berkurang nilainya. Berkurangnya 20 juta. Berarti kurang 20 juta dari 200 sama dengan 180. Ya. 180 ini yang disebut dengan book value. Tahun ke-1. Tahun kedua, bersusut lagi. Misalnya 50 juta, berarti tinggal 150. Nah, 150 inilah book value pada tahun kedua. Book value pada akhir periode itu sama dengan salvage value. Ya. Kemudian umur ekonomis. Ya, kebanyakan aset tetap memiliki dua jenis umur, ya, umur fisik. Kemudian umur fungsional, umur fisik, umur fungsional, dan yang kita pakai dalam perhitungan depresiasi adalah umur fungsional. Seperti tadi, mesin kita beli 200 juta, itu dipakai untuk 10 tahun. Itu disebut dengan umur fungsional. Jadi umurnya 10 tahun. Walaupun nanti dia masih bisa kita pakai 12 tahun, 15 tahun, ya. Itu umur fisik. Oke, itu terminologi. Dan ada istilah lain, ada depresiasi, ini ada amortisasi, ada depresi, ya. Ini mirip, ya. Kalau amortisasi ini mengukur nilai penyusutan pada aset tak berwujud. Kalau depresiasi tadi aset yang fisik, ya. Apa contoh? Paten, ya, copyright, trademark, goodwill, ya. Dan depresi sama penyusutan pada benda sifatnya alami dan tak bisa diperbarui. Sumber daya alam. Misalnya tambang. Tambang itu nilai awalnya 2 miliar. Kita susutkan terus. Kita produksi, kita gali setahun, itu tinggal 1 miliar 800. Itu ada depresi. Oke. Jadi depresiasi, amortisasi, dan depresi. Nah, ini ada beberapa metode depresiasi, ya. Banyak, ya. Ada metode strike of line depreciation, SLD, sum of years digits depreciation, SOYD, declining balance depreciation, double declining balance depreciation to conversion depreciation, unit production of. Jadi ini banyak lagi sebenarnya, makanya saya tulis ini dan lain-lain, ya. Kita akan coba bahas saja nanti mungkin agak 3, ya. Nomor 1, 2, dan 6, ya. Oke. Ini metode yang pertama, metode garis lurus, ya. Metode garis lurus. Jadi depresiasi itu dibebankan tetap per tahun, ya, tetap per tahun. Jadi berapa nilai investasi awal? Investasi awal, ya. Kemudian berapa nilai sisa? Ya. Kemudian kita kurangkan dibagi lamanya, umur pakai dari alat tersebut. Ini rumusnya, ya, SLD 1/N 1 kurang S, ya. I kurang S, bukan 1, ya. I investasi awal nilai sisa. Jadi misalkan Anda punya HP dijadikan sebagai usaha. Beli HP harganya 10 juta, ya. Umurnya 2 tahun, ya. Nanti di akhir tahun kedua HP ini dianggap nilai sisanya 0. Jadi depresiasinya sama dengan 22 juta dikurang 0 bagi 2 tahun. Berarti setahun itu dikurangkan, disusutkan, ya. Disusutkan. Ini contoh, ya. Sebuah perusahaan angkutan mempunyai beberapa buah truk dengan harga
harga 180 juta. Pengalaman itu umurnya hanya 5 tahun, ya. Kemudian bisa dijual 60 juta. Hitunglah besarnya depresiasi yang harus dikeluarkan tiap tahun, ya. Kemudian berapa jumlah depresiasi sampai tahun ketiga dan nilai buku atau book value pada akhir tahun ketiga jika metodenya adalah SLD, straight line depreciation, ya. Metode garis lurus, ya. Strike itu lurus, ya, line garis lurus. Oke, ini kita coba, ya. Berarti I-nya 180 juta, N-nya 5 juta tahun, salvage value-nya 60 juta, depresiasi tahun ketiga berapa? Nah, ini rumus tadi, SLD 1/N, kita cari aja. SLD 1/N, berarti 1/5, kali I kurang S. Nah, I-nya 180, S, nilai sisa, ya, nilai sisa 60, nah, 60. Sama dengan, ya, 180 kurang 60, 120, ya. 120 dibagi 5, ya. 120 bagi 5 sama dengan 24, ya. Berarti 24 juta. Jadi nilai penyusutannya adalah 24 juta per tahun. Rata dari tahun 1 ke tahun 2. Nah, per tahun. Nah, yang ditanya tadi adalah depresiasi tahun ketiga. Kalau per tahun 24 juta, berarti tahun ketiga, pada tahun ketiga, itu sama dengan, ya, 24 kali 3, ya, 4 kali 3. Nah, sama dengan 12, 3, 2, 6, berarti 72 juta. 72 juta. Ya. 72 juta itu depresiasi tahun ke-3. Sekarang kita mau mencari berapa nilai sisa pada tahun ke-3. Berarti nilai sisa atau nilai barang atau book value tadi itu sama dengan 180 dikurang 72 sama dengan 108. Oke, itu kira-kira. Nah, ini apanya? Contohnya, kalau kita bikin kayak tabel, kita hapus dulu yang tadi. Oke. Oke, nah ini udah kelihatan, ya. Hah? Tahun ke-0, itu nilainya 180, depresiasinya tidak ada, ya. Tahun kedua udah depresiasi 24, ini nilai sisanya 156. Tahun kedua berarti depresiasi lagi 24, berarti totalnya sudah 48, berarti sisanya 132, dan seterusnya sampai tahun kelima, ya, depresiasinya sudah totalnya 120, nilai sisanya 60, seperti ini, ya. Ini sama, ya. Nah, ini metode SLD, straight line depreciation.
Oke, lanjut. Nah, ini metode yang kedua ya. Sum of years digit, SOYD ya. Dan ini mempunyai pola pembayaran depresiasi yang tidak sama. Kalau tadi SLD sama ya. Tidak sama setiap tahun didasarkan bobot digit dari tahun pemakaian. Pada tahun-tahun awal depresiasi dikeluarkan lebih besar. Mana penurunannya merupakan fungsi dari berkurangnya umur. Oke, penggunaan aset ini biasanya digunakan pada aset yang mempunyai pola pelaku keuntungan yang besar pada awal. Jadi ini depresiasinya dibebankan di awal ya. Dengan pertimbangan karena di awal itu keuntungan yang diperoleh itu sudah besar ya. Dan mestinya juga masih baru. Samping itu metode ini sering juga digunakan dalam rangka mengantisipasi atau pengaman cash flow yang berisiko tinggi. Oke, langsung aja ke ininya, ini polanya ya. Kalau tadi SLD lurus, kalau ini dia agak melandai, dia agak tinggi di awal penyusutannya. Rumus SOYD ini ya, umur sisa aset, sum of year, digit depreciation, I kurang S. Sementara mencari sum of year digit depreciation, ini sama dengan ini. N per 2 kali N tambah 1. Ya. Kalau kita gantikan, jadinya SOYD ini. Kita substitusikan sum of year digits ini ke penyebut di sini. Nah, akhirnya jadi seperti ini. N kurang T, N kurang T kurang 1, sigma digit 1 kurang S. Ya. Sigma digit ini. Oke. Oke, kita lihat contohnya. Nih. Ya. Aset nilai investasinya 120 juta. Umur 7 tahun ya. Nilai sisa 20 juta. Hitung besar depresiasi tiap tahun dan nilai buku. Oke. Yang pertama kita cari dulu nilai sigma digit. Ya, sigma digit tadi N per 2 N tambah 1 ini. Ya. N adalah tahun, 7 per 2 dikali 7 tambah 1. Di sigma digitnya 28. Tahu kalau kita menghitung manual, kayak ini. Jadi dijumlahkan semua angka. 1 tambah 2 sampai 7. Jadi kalau 10 berarti 1 tambah 2 tambah 3 sampai 10. Tapi kalau pakai rumus ya berarti 10 per 2 dikali 10 tambah 1. 10 per 2, 5. 5 dikali 11. 55 ya. Oke. Nah ini tadi rumus SOYD. Rumus depresiasinya. N dikurang T kurang 1, sigma digit I kurang S. Sigma digitnya 28. Berarti untuk tahun pertama, 7 ini adalah N, dikurang 1 adalah T, ya. T tahun pertama, dikurang 1 berarti konstanta. I-nya 120, nilai investasi, S-nya adalah nilai sisa. Jadi 7 per 28 dikali 100, dapat 25. Tahun kedua, yang berubah adalah hanya T kecil ini. T kecil. Nah, T kecil. Ini 2, 3, ini aja yang berubah. 4, 5, dan seterusnya. Oke. Nah, itu nilai depresiasinya kita lihat itu makin lama makin kecil. Ya. Makin kecil. Ya. Makin kecil. Nah, ini kita rekap dalam tabel. Tahun pertama tadi 25, 21 sampai 3,57.
Nah, totalnya per tahun, berarti ini 25. Tahun kedua totalnya berarti akumulasi ya. Tahun 1 tambah tahun 2, 46. Tahun ketiga itu totalnya 1, 2, 3, 4 sampai tahun ke-7, 100. Maka book value itu sama dengan investasi dikurang dengan total ini. Tahun 1 berarti 120 dikurang 25, dapat 95. Tahun kedua 120 kurang 46,43, dapat 73 atau 57. Atau 95 dikurang nilai depresiasi tahun tersebut. Itu sama saja. Ya. 95 dikurang 23. Sama saja. Nah, inilah nilai book value-nya setiap tahun. Sampai terakhir tahun ke-7 nilai book value-nya 20 sama dengan nilai self-fact value. Oke, ya. Ini contoh untuk metode SOYD. Kemudian yang ketiga adalah metode unit produksi, ya. Beberapa jenis aset tidak terpengaruh oleh waktu. Tidak oleh waktu, tapi oleh produktivitas pekerjaannya. Contoh apa? Misalkan pisau, mesin potong. Mesin potong itu penurunan nilainya itu tidak tergantung waktu, tapi tergantung berat kerjanya. Ya. Makin berat kerjanya, makin cepat penurunan nilainya. Nah, ini rumus umumnya, ya. Unit produksi T bagi sigma produksi I kurang S. Oke, kita langsung aja ke contoh. Contoh, mesin kren sawit investasinya 700 juta. Saat dibeli disampaikan oleh yang menjual bahwasanya mesin sanggup memindahkan 50.000 meter kubik sawit. Nilai sisanya adalah 150 juta. Jika jadwal disusun selama 6 tahun sebagai berikut. Tahun 1 dia akan memindahkan 4.000 meter kubik. Tahun kedua 6.000 dan seterusnya sampai tahun ke-6. Jadi totalnya yang dipindahkan adalah 500 meter kubik. Oke. Kita coba jawab. Ini ya. Tahun 1 ya. Berarti produksinya tadi 4.000 ya. Yang akan dipindahkan tahun 1 4.000. Total yang dipindahkan adalah 50.000. RP pengurangannya adalah nilai investasi dikurang nilai sisa. 44 juta. Sama tahun kedua, tahun ketiga ya. Dia membedakan adalah nilai yang dipindahkan per tahun. Pembilangnya 55 juta. Nah, kalau kita buat seperti rekap, ada depresiasinya per tahun ini. 44 juta, 66, 110, 110. Oke, kalau kita menghitung nilai book value-nya, tinggal kita kurangkan. Di tahun 1 book value-nya ya berarti 700 kurang 44. Tahun kedua berarti 700 dikurang 44 tambah 66 kurang 110. Tahun ketiga berarti 700 dikurang 44 tambah 66 tambah 110 berarti 220 dan seterusnya ya. Oke, itu metode yang ketiga ya, unit produksi, production unit. Untuk metode lainnya silakan Anda pelajari, banyak sumbernya ya, untuk sumber referensi dalam mencari depresiasi. Oke, nah ini terakhir ya, subtopik terakhir, depresiasi, pajak, dan cash flow setelah pajak. Oke, kita balik lagi tadi, depresiasi dilaksanakan untuk tujuan perpajakan. Ya. Suatu pengurangan pendapatan terkena pajak
pajak pendapatan yaitu pajak yang dipungut dari sebuah fungsi dari pendapatan ataupun usaha perorangan. Misalnya dihitung sebagai persentase dari pendapatan bersih perusahaan atau perorangan. Di perusahaan itu biasanya kena pajak ya, kena pajak. Nah, yang dipajak itu, yang kena pajak itu adalah pendapatan setelah dikurangi bunga, dikurangi depresiasi. Jadi bukan pendapatan bersih. Dikurangi dulu dengan bunga depresiasi. Nah, besarnya pajak itu biasanya yang ini pendapatan kena pajak dikali tarif pajak. Saya juga kurang tahu berapa pajak perusahaan ya saat ini ya. Maka cash flow setelah pajak, cash flow sebelum pajak dikurang pajak. Oke. Kita lihat saja contoh ya. Ini contohnya suatu rencana investasi dengan estimasi cash flow adalah investasi 700, benefit 150, annual cost 35, per whole 90. Ini per whole-nya ini lupa nih. Ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk perawatan ya, perawatan. Ini tahun ke-6 ini ya. Ini tahun ke-6. Nilai sisa 200 juta, masa investasi 10 tahun. Ya. Pajaknya 20% ya. 20%. Oke, kita coba bikin cash flow-nya. Ini I 700. Nah, kemudian benefit di ke atas ya, tahun 1 sampai tahun ke 10. Anggap rata ini 150. Kemudian cost ke bawah itu sama dengan 35. Kemudian overhaul pada tahun ke-6 ya. Enggak ada tahun ke-6 di sini. Ada tambahan sebesar 90. Nilai sisa 200, jadi di sini ada 200. Oke. Nah, ini kalau kita apakan dulu, selisihkan benefit dan cost-nya. Kalau ini tahun 0 ini tidak bisa selisihkan. Tahun kedua 150 kurang 35 berarti 115 per tahunnya, karena ke atasnya lebih besar berarti pernahnya ke atas. Kecuali nanti di tahun ke-6 ya, tahun ke-6. Ini ya tadi ya. Ke bawahnya adalah 90 tambah 35 sama dengan 125. Sementara ke atas 150. Berarti masih ke atas tapi nilainya 25. Sementara tahun lain 130 berarti 125. Tahun akhir ini 125 tambah 200 berarti ada selisih ke atas sebesar 325. Oke, ini cash flow ya. Oke, ini hasil tabulasinya ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya di cash flow. Ini nilai panah ke atas yang C ini ya. Panah ke bawah, ini ke atas, ini ke bawah. Kemudian dicari selisih ya. 0 dikurang 700 min 700, 150 kurang 35 115. Nah, LLD nilai depresiasinya pakai strict line ya, konstan ya. Di 1 per N berarti 1 per N-nya berarti 10 tahun dikali 1 kurang S. I kurang S. I-nya 700 kurang nilai sisanya 200. Sama dengan 1/10 berarti 50. Nah, maka di sini kita lihat nilai depresiasinya per tahun 50. Nah, berapa pendapatan kena pajak? Nah, ini PKP, pendapatan kena pajak, D dikurang E. Berarti ini kolom ini yang kolom ini ya, kolom D ini kurang dengan ini depresiasi 115
kurang 50, berarti 65. Ya. 65, 65, 65, 65. Sampai tahun ke-10. Nah, inilah nilai pajaknya 20% dari 65. Nah, tahun ke-6 kenapa 0? Ya, karena dia rugi. Kalau rugi tidak kena. Ya. Jadi cash flow setelah pajak, ya, berarti setelah pajak, berarti nilai nilai sebelum kena pajak, cash flow-nya dikurangi dengan nilai pajaknya. Jadi kolom yang D ini, yang ini dikurangi dengan kolom ini. 115 kurang dengan 1302. Oke. Nah, dapat kita lihat di sini, ya. Cash flow-nya ini setelah pajak, ya. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat kalau depresiasinya tinggi, misalnya di sini tinggi, maka yang kena pajak itu makin sedikit. Misalnya ini depresiasinya ini 100. Ya. 115 kurang berapa? 100 berarti 15. 15 kena pajak 20% berarti cuma 3 juta. 3 juta. Di depresiasi yang besar itu akan menyebabkan pendapatan kena pajaknya sedikit, ya. Oke, itu saja untuk materi ekonomi teknik selama 1 semester, ya. Semoga semoga Anda bisa paham, dan nanti untuk ujiannya nanti jadwal akan menyusul. Terima kasih, itu saja, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.